Selamat tahun baru. Ini adalah konten pertama gue di tahun 2025 dan konten tahun baru gue. Konten pertama, it's really really special on this year, on this new year, ya kan? Konten apa bang? Konten gade, ya kan? Anjay. Jadi di tahun 2024 kemarin, gua tuh kepo ya. Kira-kira HP tuh kalau digade laku berapa sih dengan harga pasaran segini ya, harga pada saat itu. Terus kalau digade cair berapa, mekanismenya kayak gimana, gue kepo. Dan gue udah pernah bikin konten ya, dan kebetulan HP gabut gue hari itu iPhone 15 Pro gue coba gadein. Tapi habis begitu dia cair langsung gue ambil lagi. Mbak-mbaknya juga bingung gitu. Ya soalnya buat konten bos, gue penasaran. Dan kali ini ya, ini dia. Kalau gade laptop elektronik lainnya lebih besar gitu, kira-kira laku berapa gitu? Itu kan HP ya kan, dan kondisinya HP gue masih mulus iPhone 15 Pro gue, dan resmi Indonesia juga full set. Kali ini si elektronik yang lebih besar sedikit ya kan. Si Redmi Book 1 ini, harga pasarannya ini waktu sebelum gue gade, gue cek ya, harga pasarannya itu tembus di 3 jutaan lebih dikit. Nah, kira-kira kalau di gade itu laku berapa bos? Laku berapa? Ini gue ngomongin harga second ya. Jadi kalau gue jual, Redmi Book 15 ini bisa laku 3 juta lebih. Nah, kalau di gade kira-kira laku berapa ya kan, dan mekanisme seperti apa, gue bakal coba jelasin. Konten ini lebih ke ilmu lagi, informasi aja ya, informasi aja. Saran gue kalau lu nggak butuh banget duit, nggak usah digade lah ya, karena menurut gue digade itu agak sedikit lumayan berat sih bunganya ya bagi gue ya, apalagi buat lu yang mungkin ya kalau kepepet. Gue agak sulit sih ngejelasinnya di sini ya, karena gue bukan pakar ekonom ya. Tapi intinya gini, kemarin gue sedikit flashback dulu. Gue coba buat konten gade iPhone gue, iPhone 15 Pro gue pada saat itu laku harganya tuh turun kalau nggak salah hampir 5 juta gitu dari harga pasaran. Hampir kalau nggak salah ya, gue lupa. Nah pada saat itu mekanismenya gue bilang ya udah yang penting cair berapa bisa, abis itu dia kasih tahu bla bla bla. Dan gue agak sedikit kaget, bunganya lumayan besar pada saat itu. Jadi kalau nggak salah dipotong, gue lupa 2 juta atau hampir 2 juta gitu, lupa lah. Nah kan sayang banget tuh duit gue kebuang buat konten sekitar berjuta-juta ya. Karena waktu saat duitnya cair langsung gue ambil lagi, karena gue emang buat kebutuhan konten aja, properti konten. Jadi gue bilang sama mbaknya, ya udah mbak 10 juta aja deh cairin. Nah di 10 juta itu kalau nggak salah tetap berapa ratus ribu apa berapa juta gitu. Pokoknya lumayan gede lah ya. Coba lu terus di kolom komen lah, yang lu sering gade barang ya kan. Anjay. Ada gade yang paling diseremin dan paling ditakutin. Gade apa bang? Gade mobil rental bos. Jadi buat lu di luar sana yang punya kendaraan dan lu rentalin, pasti identik sekali dengan kasus yang digade mobilnya. Tapi gue gak ngebahas itu ya. Nah, ini harga pasarannya 3 juta. Kalau digade laku berapa? Sekarang kita langsung move ya. Kita langsung move ke struknya. Sebelum lanjut ke struk bukti gadenya, gue bakal kasih tahu dulu harga si laptop yang gue punya ini. Jadi Redmi Book 15 ini ada yang varian 512 GB, ada yang varian 256 GB. Yang gue punya itu 256. Nah, harga pasarannya yang varian 512 GB itu 3,5, 3,6, ya tergantung di mana lo beli lah, harga fluktuatif. Nah, yang 256 itu ada yang jual 3,1, paling banter gue lihat di iklan ada yang jual 2,7, 2,8, tapi mostly kebanyakan masih 3 juta kecil. Sedangkan yang varian 512-nya 3 juta besar ya. Sedikit cuman sekitar ratusan ribu bedanya. Intinya kalau dibuletin harganya sekitar yang bakal gue gadein ini 2,7, 2,8 atau di 3 juta kecil harganya. Oke, ini udah gue coba gade ya. Ini banyak banget gue sensor ya, anjay. Nah di sini lu bisa lihat ya, ada namanya kita fokus ke pojok kiri dulu, pojok kiri 2 lah tuh, yang di dalam tabel. Itu ada tulisan laptop baru new di sini statusnya, Xiaomi Redmi Book 15. Nah di sini jatuh tempo kita lihat masih di kolom sebelah kiri itu tanggal transaksi di tanggal 20 ya, di tanggal jatuh temponya tanggal 19/2025 bulan 1.
Nah, di sini lu bisa lihat dikasih jatuh tempo sekitar 1 bulan ya, 1 bulan kurang sedikit. Nah, di sini tafsirannya lu bisa lihat ya di yang dibulet-buletin tuh, coba lu pause aja videonya. Ya ini nggak gerak juga sih videonya. Intinya harga pasarannya, harga bekasnya itu 2,7 atau sampai 3 juta. Harga tafsirannya di sini sekitar nilai taksir ya 1,7 jutaan. Lu bayangin 1,7 juta dari 2,7 harga minimumnya. Harga rata-ratanya masih ada yang jual 3 juta. Jadi berkurang sekitar 1 juta ya, depresiasi 1 juta ya ketika kita coba gade barangnya. Nah, ini belum selesai. 1,7 juta dari 2,7 ya harga pasarannya. Harga pasaran termurah padahal itu. Nah, di sini kalau kita lihat uang pinjamannya 1,6 juta ya. Tapi ini masih belum selesai ya. Yang pertama, harga laptopnya itu 2,7 kalau kita jual. Ya, kalau kita jual itu harga murah banget. Nah, kalau kita gade itu harga tafsirannya dari 2,7 cuman 1,7, belum selesai. Kalau kita gade ini ada tarif tambahannya. Uang pinjaman itu sekitar 1,6. Nah, itu belum selesai. Jadi harga tafsirannya 1,7 dari 2,7, begitu kita ngajuin pinjaman gade itu harganya cuma 1,6 juta ya. Nah, di sini belum selesai. Ada tarifnya, ada adminnya. Yang duit yang kita terima 1,4 jutaan. Lu bayangin, yang aturan lu jual itu bisa sekitar 3 juta, lu cuma dapat duit sekitar 1,4. Berkurang 50%, hampir bisa gue bilang ya, depresiasi harganya. Menghilang 50%, hampir 50%. Lu bisa bayangin. Tapi di sini ada nilai plusnya mungkin ya. Gue bisa bilang mungkin. Iya, nilai plusnya itu langsung satset, duitnya langsung cair. Tapi kalau lu jual itu lu bisa dapat lebih banyak, tapi butuh waktu, butuh negosiasi. Ya kalau lu emang butuh ya dalam waktu sejam 2 jam, memang tak ada pilihan mungkin ya bagi sebagian orang, tapi gue doain semoga rezeki kalian lancar semua yang lagi nontonin video gue ini. Nah, di sini ada potongan bunga ya kalau lu misalnya gade ya, misalnya kayak gua agak lupa ya. Gua misalnya gade di sini, lu bisa lihat sendiri lah tulisan-tulisan dari notanya kalau buat lu yang belum pernah gade ya. Jadi di sini videonya lebih ke video informasi aja. Nah, buat lu yang belum pernah gade, mungkin lu nggak tahu sistematis bunga-bunganya. Di sini kan karena gue cuma buat kebutuhan konten, jadi nanti gua bayarnya itu tidak 1,6. Gua nggak bayar 1,6. Gua bayar 1,5. Ada potongan karena gua langsung ambil lagi gitu. Nah, ini masa berlakunya kalau nggak salah 3 hari ya. 3 kali 24 jam. Jadi kalau lu gade itu lebih murah lagi kalau cuman kasih 3 hari doang. Kalau barang yang lu gade itu 3 hari. Ini gue nggak tahu ya setiap tempat gade itu sistemnya seperti ini, gue nggak tahu ya. Gue bukan ahli pergade-gadean, intinya gue cuma nge-share aja apa yang gue tahu. Nah, di sini gue ngambil lagi di hari yang belum jatuh tempo ya, belum ya, masih cepat banget lah gue ambil karena buat konten doang. Udah cair, makan sikit ya kan, ambil lagi bos. Nah, di situ gue hilang duit gue, berarti di sini 1,5 ya, cairnya 1,6. Gua hilang sekitar 100 ribuan. Oke. Jadi lumayan banget potongan-potongannya. Jadi menurut tuh gimana buat yang kepepet, apakah lu pengen gade atau tidak? I don't know. Tulis di kolom komen.